kama yuhibbuna rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Bahagia? Insya Allah ya, Masya Allah. Pas ada agenda munggahan Kak Acen, insya Allah kita bermunggah bersama Bapak Ibu ya. Masya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pujian hanya untuk Allah. Pujian kita panjatkan kepada Allah yang dengan Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa berkumpul di sini di taman-taman surga yang insya Allah dengan duduknya saja pun sudah mendapatkan keistimewaan di sisi Allah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada guru terbaik kita, teladan kita semua, manusia yang mulia yang berkata tidak dengan hawa nafsunya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah Bapak Ibu ya, cuaca di luar sudah mendung. Kita doakan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang mungkin sedang di perjalanan. Semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran hingga bisa bersama-sama kita di sini duduk untuk bermajelis ilmu. Langkah-langkah sedikit demi sedikit ikhtiar yang sedang kita kumpulkan untuk mengaplikasikan firman Allah gitu ya. Seruan Allah kepada kita di Quran surah Al-Hasyr. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di surah Al-Hasyr ini memberikan peringatan dan memberikan nasihat untuk kita yang sedang terengah-engah mungkin ya, terseok-seok untuk mempersiapkan kehidupan di esok hari. Entah esok hari itu adalah membuka mata dan beraktivitas seperti biasanya, atau membuka mata dalam kondisi alam yang sudah berbeda gitu ya. Di ayat ini Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah, perhatikanlah apa yang sudah kita persiapkan untuk esok hari. Nah, di sini Allah pakai kata godan ya Bapak Ibu ya. Godan ini bisa diartikan esok hari atau esok di hari akhirat. Allah ingatkan kita, Allah perintahkan kita untuk melihat to-do list, playlist di buku harian kita. Apakah sudah banyak amal soleh yang sudah kita lakukan sehingga diri kita sudah bersiap untuk menyambut esok hari? Sudah siap belum Bapak Ibu? Insya Allah ya. Semoga pun duduknya kita di sini adalah salah satu persiapan untuk menyiapkan hari esok lebih baik lagi. Karena ternyata ilmu lah yang membimbing kita. Dengan ilmu lah hati kita kokoh dengan dua pilar Bapak Ibu. Dua pilar yang tidak boleh hilang dalam diri kita, yaitu pilar sabar dan syukur.
Ketika di hati kita sudah ada sabar dan syukurnya, insya Allah hari-hari yang akan kita lewati, hari-hari yang kita lalui akan terasa lapang, insya Allah. Baik, pada sore hari ini insya Allah kita akan melanjutkan di kitab Minhajul Muslim di pasal ke-8, adab duduk dan majelis. Insya Allah ya. Mungkin ini adalah sebuah ilmu yang sudah sering sekali kita dengar, sebuah pemaparan ilmu yang sering kali kita dapatkan. Jadi insya Allah di kesempatan kali ini kita akan memurojaahnya, Bapak Ibu. Begitu sempurnanya Islam gitu ya, begitu sempurnanya syariat ini, di mana ketika duduk pun diatur gitu ya. Perihal duduk pun itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abu Bakar berkata, seorang muslim seluruh kehidupannya tunduk patuh kepada ajaran Islam yang mencakup segala aspek kehidupannya, sampai masalah duduknya dan etika duduk bersama saudara-saudaranya. Maka dari itu seorang muslim berpegang teguh kepada adab sebagai berikut. Ada sekitar berapa poin? Ada banyak sekali ya terkait adab duduk di majelis. Baik, yang pertama, hendak duduk dan memberi salam kepada orang-orang yang di majelis. Sudah kami lakukan belum Bapak Ibu? Kita semua lakukan insya Allah? Sudah ya, Masya Allah. Ini sudah menjadi kultur kita ya. Ketika hendak masuk ke majelis ilmu, hendak masuk ke masjid, ketika sudah ada yang duduk lebih dulu dari kita, lebih awal dari kita, maka adabnya menghampiri dan saling memberikan salam ya. Dan bahkan dikatakan di adab-adab sebelumnya bahwasanya orang yang mengawali atau orang yang mengucapkan salam terlebih dahulu pahalanya lebih besar gitu ya. Hatta sampai ketika kita sedang berjalan-jalan biasa, kemudian kita dipisahkan oleh sebuah tiang, kemudian bertemu lagi, maka disunahkan saling mengucapkan salam lagi, Bapak Ibu. Saking istimewanya ucapan salam. Kenapa istimewa, Bapak Ibu, ucapan salam? Masya Allah, betul mengandung doa ya, yaitu keselamatan, rahmat, dan keberkahan. Maka kita usahakan gitu ya, menggemakan salam itu dengan lengkap supaya doanya pun lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadilah kami dengan hujan yang bermanfaat insyaallah. Nah, kemudian duduk di tempat duduk yang masih tersisa. Artinya apa? Tidak nyeret orang lain gitu ya. Tidak mengambil tempat orang lain. Carilah tempat yang masih kosong. Tidak boleh menyuruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya, kemudian kita duduk di tempatnya, dan tidak duduk di antara dua orang kecuali dengan izin mereka berdua. Ini biasanya yang bestian yang bestinya telat datang, kemudian besti satunya sudah duduk dengan orang lain, maka kita yang baru datang tidak boleh memisahkan dua orang yang sudah duduk rapi gitu ya, duduk berdua, tidak boleh memisahkan. Misalnya, awas, geser. Tidak boleh seperti itu. Adabnya kurang baik, kecuali kalau misal kita diizinkan, yaitu tafassahu gitu ya, melapangkan majelis. Berbeda antara melapangkan majelis dengan kita mengambil tempat orang lain. Kalau mengambil tempat orang lain itu tanpa izin, tapi kalau memperluas tempat duduk itu dengan seizin orang yang sudah duduk terlebih dahulu. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tawassa'u wa tafassahu. Janganlah seorang di antara kalian membangunkan
seseorang dari majelisnya, dari tempat duduknya, lalu ia duduk di tempatnya, akan tetapi hendaklah kalian memperluas dan memperlapang majelisnya. Nah, berbeda lagi di bab bertamu, kata ibu ya. Kan ini adabnya ketika bermajlis. Ketika bermajlis kita tidak boleh mengambil tempat orang lain, kecuali kalau misalnya kita sudah memiliki tempat khusus. Misalnya di sekolah nih, kata-kata yang masih sekolah, di sekolahnya kita sudah punya bangku sendiri dan itu adalah hak kita untuk duduk di sana, maka kita boleh mengambil hak kita, tentunya dengan perkataan yang baik. Begitupun ketika kita bertamu ke rumah orang lain, ketika kita belum dipersilahkan untuk masuk, apalagi belum dipersilahkan untuk duduk, maka adabnya itu tidak langsung duduk ya, karena di sebagian rumah itu biasanya sang tuan rumah memiliki kursi khusus untuk dirinya. Nah, maka ketika kita belum dipersilahkan duduk, tidak boleh langsung duduk, tapi menunggu untuk dipersilahkan. Dan ahsannya kita bertanya, misalnya kata tuan rumahnya silahkan duduk, lalu kita bertanya duduk di sebelah mana, gitu. Karena khawatir kita duduk di kursi tuan rumahnya, gitu. Kursi khusus untuk tuan rumahnya. Sebagaimana kakek dari Rasulullah ya, kakek dari Rasulullah itu punya kursi khusus di Darun Nadwah dan tidak ada satu orang pun yang boleh duduk di sana kecuali Abu Bakar. Kemudian poin nomor 2, apabila ada seseorang yang keluar dari tempat duduknya lalu kembali lagi, maka ia lebih berhak menempati tempatnya tadi. Artinya kalau ada yang lebih dulu datang dari kita lalu sudah menempati misalnya dengan tasnya, maka itu artinya sudah menjadi tempat orang yang sudah menempatinya. Nah, biasanya di tarawih ya kata ibu ya, biasanya di tarawih ngapain dulu sejadah. Maka kalau sudah ada sejadahnya, berarti itu sudah ada yang memiliki tempat itu, ada yang sudah nyirian, di charter. Biasanya kayak gitu ya, suka ngapain dulu sejadah, terus makan berbuka dulu, kemudian tarawih. Seperti biasanya seperti itu. Begitupun dengan majelis ilmu kata ibu, ketika kita berhalaqah, kemudian di halaqah kita di tempat itu sudah ada tasnya, nah berarti artinya tempat itu sudah ada yang memiliki. Maka tugas kita mencari tempat yang kosong, yang lain. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, apabila salah seorang kamu bangkit keluar dari tempat duduknya, kemudian kembali lagi, maka ia berhak menempati tempat kembalinya tersebut. Hadis riwayat Muslim. Nomor 3, tidak duduk di tengah-tengah halaqah, lingkaran majlis, karena Huzaifah menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk, nauzubillah min dzalik ya, melaknat orang yang duduk di tengah-tengah lingkaran majlis, kata ibu. Artinya apa? Menjadi tumpeng di majlis itu bukan ditertawakan ya, jadi tumpeng misalnya kayak gitu. Jadi tidak boleh duduk di tengah-tengah, apalagi sendirian, kecuali kalau misalnya memang tempatnya itu terbatas. Misalnya kayak Kang Cepi nih, Kang Cepi kan duduk di tengah-tengah majelis. Nah, sebetulnya tidak boleh, tapi karena ada keperluan, maka itu menjadi rukhsah, menjadi keringanan. Adapun nanti ketika kita berhalaqah misalnya setoran hafalan di tengah-tengah, itu tidak mengapa karena ada keperluannya. Tapi kalau misalnya tidak ada keperluannya, itu tidak boleh duduk di tengah-tengah majelis. Bahkan kalau santri-santri kami yang masih kecil itu diajarkan, kata ibu, ketika hendak izin ke hammam itu tidak diperkenankan jalan di depan halaqah. Jadi di depan teman-temannya dan di depan ustazahnya, tapi diperintahkan untuk jalan ke belakang. Nah, misalnya temannya di depan duduknya, maka jalannya ngeliling ke belakang, baru izin ke ustazahnya. Seperti itu, supaya menjaga kondusifnya kelas gitu. Tidak teralihkan penglihatannya, kefokusannya. Kemudian poin nomor 4, hendaknya duduk dengan tenang
dan hikmat, tidak memain-mainkan tangan, tidak memegang-megang jenggot, tidak ada yang berjenggot di sini, tidak memainkan jenggot ataupun cincin, tidak menggosok-gosok gigi atau memasukkan jari ke lubang hidung. Ini mata can bersih tuh. Menggosok-gosokkan jari ke lubang hidung, atau banyak berludah dan buang ingus. Tidak pula banyak bersin dan menguap, kata ibu. Hendaknya dikala duduk dalam keadaan tenang dan sedikit bergerak. Nah, bahkan para majelis salafus shalih terlebih terdahulu itu ketika bermajelis ilmu bagaikan ada burung di kepalanya, kata ibu. Jadi duduk siap, tegak, tidak banyak bergerak. Karena sedikit banyaknya ya, orang yang sedang duduk di depan sendirian kemudian melihat banyaknya jemaah, apalagi misalnya jemaahnya banyak menguat, itu kurang percaya diri, kata ibu. Alah, ini tuh penyampaiannya nyampe enggak ya, atau dikira berkisah gitu. Jadi membuat mengantuk seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita menghargai sang guru gitu ya. Bagaimana kita menyedikitkan gerak kita menyedikitkan sebisa mungkin untuk menahan uapan gitu ya. Karena kalau banyak menguap artinya mengantuk. Kalau mengantuk berarti mau bobo. Seperti itu, kata ibu. Insya Allah kita belajar bersama ya. Kita sama-sama memperbaiki adat kita, karena ternyata adat itu 2/3 dari ilmu ya. Ilmu itu harus membuahkan rasa takut kepada Allah, karena inti pada setiap ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Bagaimana kita merasakan takut kepada Allah kalau kita tidak menghargai ahli ilmu dan juga tempat ilmu. Nah, seorang muslim hendaknya berpegang teguh pada adab-adab di atas karena 2 perkara tadi ya, tidak banyak bergerak, tidak banyak menguap, dan melakukan hal-hal yang lainnya. Dan poin nomor 5, jika hendak duduk di pinggir-pinggir jalan, hendaknya memperhatikan adab berikut. Berarti cek. Bismillah. Hendak duduk di pinggir-pinggir jalan, berarti kalau lagi nyarande yang suka ke pinggir-pinggir duduknya harus memperhatikan adab berikut ini. Anak poin. Yang pertama, menundukkan pandangan mata. Berarti ini berlaku juga ketika kita berada di pinggir jalan ya. Ketika kita misalnya mejeng, kata ibu terang mejeng, nongkrong. Nah, ini pun berlaku ketika nongkrong di jalan atau nongkrong di kafe, di gacoan ya. Maka sama harus memperhatikan adab-adab berikut ini. Yang pertama tadi apa? Menundukkan pandangan mata, tidak melemparkan pandangan mata kepada wanita-wanita muslimah. Berarti kita menjaga pandangan dari para lelaki. Kemudian menahan diri tidak mengganggu orang yang lewat, siapapun dia. Berarti kalau konteksnya di majelis ilmu, kata ibu, bagaimana tidak menahan diri untuk tidak mengganggu? Misalnya kita lagi duduk, jangan sampai barang-barang kita itu menjadi penghalang gitu ya, ngaragokan gitu. Orang yang mau lewat. Kenapa? Karena orang yang mau lewat itu khawatir di tas kata ibu ada Al-Quran, jadi khawatir dilengkapi seperti itu. Jadi sebisa mungkin barang-barang kita rapihkan, tidak dicecar di sembarangan tempat, sehingga membuat orang lain kesulitan untuk bergerak seperti itu. Kemudian hendaknya membalas salam orang yang mengucapkan salam. Nah, kalau tidak mendengar salam bagaimana? Maka ya gugur kewajibannya. Atau misalnya tadi ketika masuk ke sebuah majelis kita mengucapkan salam, kemudian ada orang lain yang menjawab salamnya, maka gugurlah kewajiban kita untuk menjawab salam. Jadi kalau sudah ada orang yang menjawab salamnya, gugur kewajiban kita untuk menjawab salam. Tapi tadi tidak mendapatkan kebaikan dari doa salam tersebut.
Ya. Poin selanjutnya di adab duduk. Sudah. Di sini terakhirnya hanya membahas terkait duduk di pinggir jalan tadi ya, duduk nongkrong ketika kita di pinggir jalan. Sudah, insya Allah ditutup mungkin kata ibu ya. Karena ini membahas terkait bagaimana adab kita ketika berada di pinggir jalan atau duduk di pinggiran jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata ibu, hindarilah duduk-duduk di pinggir jalan. Para sahabat bertanya, kami tidak memiliki cara untuk meninggalkannya karena pinggir jalan itu sudah menjadi tempat-tempat duduk kami yang padanya kami biasa berbincang-bincang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian tidak mau selain duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan, maka berikanlah kepada jalan itu haknya. Mereka bertanya, apa saja hak-hak jalan itu? Beliau menjawab, menundukkan pandangan mata, tidak mengganggu, menjawab salam, beramal ma'ruf dan nahi munkar, serta memberikan petunjuk jalan kepada orang yang tersesat. Jadi poin nomor 5 yang terakhir itu lebih cenderung menjelaskan bagaimana adab kita ketika kita duduk di pinggiran jalan gitu ya, lagi mejeng, lagi nongkrong. Maka adabnya tadi apa kata ibu? Menjawab salam, menjaga pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam, beramal ma'ruf nahi munkar, serta memberikan petunjuk jalan kepada orang yang tersesat. Mungkin itu adab dari duduk bermajelis ilmu. Kemudian ada satu doa yang tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan ketika hendak menutup majelisnya. Coba ada yang tahu doa apa kata ibu? Doa yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan ketika hendak menutup majelis? Masya Allah. Itu doa apa namanya? Masya Allah, kafaratul majlis. Nama saja, dari namanya saja sudah kafaratul majlis. Yaitu kafarat itu penebus gitu ya, atau penutup. Rasulullah bersabda, sesungguhnya doa itu, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, adalah sebagai kafarat penebus dosa orang yang mungkin terjadi di dalam majelis. Jadi doa itu adalah sebagai pelengkap. Doa kafaratul majelis ini sebagai penambal kekurangan apa yang sudah kita lakukan di majelis ilmu. Bisa jadi kita tidak mendapatkan keberkahan ilmu itu ketika kurang adabnya, tidak menjaga sikapnya, tidak memenuhi hak dari ahli ilmunya, tidak memenuhi hak dari ilmunya, tidak memenuhi hak dari tempat ilmunya. Maka doa ini menjadi penyempurna. Jangan sampai ditinggalkan untuk berdoa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah pas kata ibu, waktunya sudah disebutkan, tapi insya Allah kita tidak akan tinggalkan waktu mustajab ini untuk berdoa ya. Insya Allah qadarullah. Alhamdulillah sore hari ini Allah pun turunkan hujan. Semoga dengan turunnya rahmat Allah berbentuk hujan ini menjadi tambahan keberkahan untuk kita, dan semoga pun menambah wasilah percepatan pengabulan doa-doa kita. Tafadhalna untuk kakak ibu yang memiliki hajat untuk sama-sama melanjutkan doanya, untuk sama-sama